Perkenalkan, nama saya Tasliatul Qulub dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas paralel 1 Rek A semester 3. Di sini saya ingin membahas tentang tafsir Tarbawi yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Sebelum memulai masuki masa pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi merupakan frasa yang terdiri dari 2 tema, yaitu tafsir dan tarbawi. Tafsir secara leksikal adalah mengungkapkan atau menampakkan, yang berarti menerangkan sesuatu yang masih samar, serta menyingkap sesuatu yang tertutup, atau berarti menjelaskan makna yang kata yang sulit dipahami, sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya. Sedangkan tarbawi berasal dari tarbiyah atau pendidikan, yang berarti kependidikan atau bersifat pendidikan. Memasuki materi pertama, yaitu ada belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, manusia tidak dapat melakukan segala hal. Untuk mencari nafkah perlu ilmu, beribadah perlu ilmu, bahkan makan dan minum pun perlu ilmu. Dengan demikian, belajar merupakan sebuah kemestian yang tidak dapat ditolak, apalagi terkait dengan kewajiban seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak mengetahui kewajibannya sebagai hamba, sebagaimana bisa dia dapat memperoleh keselamatan dunia dan akhirat? Selanjutnya, amal menjadi makmum kepada ilmu. Maksudnya, tidak sah amal tanpa ilmu. Belajar adalah perubahan tingkah laku terhadap lingkungan mengajar dan lebih identik kepada proses mengarahkan seseorang agar lebih baik. Lebih tepatnya, kalau belajar dikatakan milik siswa, maka mengajar sebagai kegiatan guru. Titik tekan pendidikan menurut Al-Ghazali terletak pada pendidikan agama dan moral. Untuk itu, syarat menjadi guru menurut Al-Ghazali selain cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, dia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, dia dapat menjadi contoh yang teladan bagi para muridnya, dan dengan kuat fisiknya, ia dapat melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar. Berikut ada hadis dari riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam artian, berjalan menuntut ilmu mempunyai 2 makna, yaitu menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama, dan yang kedua, menempuh ilmu dengan cara yang mengantarkan seseorang untuk menuntut ilmu seperti menghafal, belajar bersungguh-sungguh, dan membaca. Yang dimaksud Allah mudahkan kakinya jalan menuju surga, yaitu ilmunya akan memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan masuk surga. Bahkan, malaikat menghamparkan sayapnya karena senang kepada orang yang menuntut ilmu. Hal itu terbukti ketika mereka disuruh hormat kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam menunjukkan kelebihan ilmunya kepada malaikat. Oleh sebab itu, malaikat merasa senang kepada orang yang berilmu karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah orang berilmu pengetahuan lebih utama dari ahli ibadah. Keutamaannya ditambahkan oleh Rasulullah bagaikan kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang. Keutamaan bulan malam purnama yaitu bercahaya yang dapat membuat dirinya terang dan dapat menerangi yang lain. Sedangkan bintang kurang cahaya dan itu hanya untuk dirinya sendiri. Sifat seperti itu terdapat pula pada orang berilmu pengetahuan dan ahli ibadah. Orang berilmu pengetahuan dapat menerangi orang lain. Dengan kata lain, orang alim atau orang berilmu itu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain. Memasuki materi yang kedua, yaitu ada landasan ideologi pendidikan. Secara etimologi, ideologi memiliki arti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan petunjuk atau tujuan untuk keberlangsungan hidup. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Secara terminologi, ideologi diartikan sebagai sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ia tersusun dari rangkaian sikap terhadap berbagai lembaga serta proses masyarakat menurut Rahman 2009. Sedangkan ideologi pendidikan Islam adalah sekumpulan konsep pendidikan yang dijadikan sebuah landasan yang memberikan arah dan tujuan sesuai dengan syariat Islam untuk membentuk insan kamil dalam segala bidang menurut Ahmad 2010. Sumber landasannya adalah Al-Quran dan Hadis yang berisikan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada ideologi, tauhid, akhlak, wahdatul ulum, tanggung jawab, dan ibadah. Yang ketiga, ada pendidikan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan filosofis.
Proses pendidikan di Indonesia harus menyeimbangkan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya mencari ilmu sepanjang hayat, yang dimana berpegang teguh pada Al-Quran dan ajaran Islam. Di mana pendidikan yang sekarang ini kurang dalam menerapi aspek kepancasilaan. Buya Hamka mendefinisikan Pancasila itu sebagai angka 1000. Jika angka 1 itu hilang, maka tidak ada artinya dan tidak terwujud keadilan tanpa ketuhanan. Baik, tibalah sudah dari penyampaian materi yang bisa saya dapat dalam 2 kali pertemuan ini tentang belajar mengajar pendidikan dan landasan ideologi pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata atau pengurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.